Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah sudah kita simak bersama persembahan sandiwara radio kita hadirkan untuk Anda semuanya, masih dalam rangkaian Palembang malam ini kita hadirkan obrolan komunitas di kesempatan Jumat 14 November 2025. Tentunya sudah hadir di studio nih ya untuk teman berbincang saya untuk malam ini dari komunitas Genbi. Betul sekali. Oke, ada M. Rifki Aprian. Halo, saya di sini. Saya Rifki dari Ketua Umum Genbi Polsri, teman-teman. Oke, Steering Committee. Iya, Steering Committee. Ada Kiradel Sastra, Ketua Pelaksana. Oke. Halo, saya di sini. Priyanka Sasadara. Iya, benar ya? Benar sekali. Anggota divisi acara. Kalau panggilnya apa, Rifki? Ya, aku biasanya Bang Iki sih. Oh, Bang Iki. Oke. Terus Adel. Enggak, Kidel, Kak. Oh, Kidel. Jadi ranya dihilangin. Kiranya Adel ya. Itu nama malamnya, Iya, Kak. Oh, malam. Ini siapa? Priyanka Dara aja. Dara. Oke. Saya ingat Priyanka Chopra. Wow. Iya kan? Artis India kan? Artis Bollywood itu. Bollywood. Udah lama banget. Oke lah. Malam ini kita akan berbicara mengenai Gelora, yaitu generasi lokal berkreasi dan berinovasi untuk negeri. Tapi sebelumnya, kayaknya kita cerita dulu ini. Memang mungkin pernah ya dengar Genbi ya. Tapi sebenarnya kalau secara luas Genbi itu apa sih? Oke, baiklah, karena aku di sini sebagai ketumnya. Jadi teman-teman, Genbi itu adalah generasi baru Indonesia, yang dimana itu komunitas dari penerima Bank Indonesia. Jadi teman-teman, Bank Indonesia itu mengadakan beasiswa dan itu dirampung oleh komunitas yang dinamain Generasi Baru Indonesia. Untuk komunitasnya namanya Genbi Sumsel, karena Generasi Baru Indonesia Sumatera Selatan. Oke. Itu ada 3 nih, ada di Universitas Sriwijaya, UIN Raden Fatah, sama terakhir Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, berarti ini ada hubungannya sama Kementerian Keuangan ya, benar nggak? Bukan, kalau Bank Indonesia Bank Sentralnya, Oh, Mas. Bank Sentralnya. Oke. Nah, ini tadi berbicara bahwa Genbi ini tidak hanya dari Universitas Sriwijaya, tapi ternyata ada di beberapa universitas lain juga ya. Nah, kalau Rifki sendiri dari mana? Jadi kami bertiga ini dari Genbi Komisariat Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Sriwijaya. Oke lah, baik. Ini akan berbicara mengenai pendekar. Pastinya kan Pendekar. yang akan dijelasin sama ketupel kita nih, yang gak kalah kacornya. Iya, pendekar itu apa sih? Oke, jadi pendekar ini adalah salah satu program kerja yang kita bangun di Komisariat Polsri ini. Jadi pendekar itu merupakan singkatan nih, Kak. Pendekar itu singkatannya itu dari pejuang anak kreatif. Tapi pejuangnya di sini itu kita ambil dari ejaan lama, Kak. Jadi pejuangnya itu bukan pakai J kayak ejaan baru, tapi pakai ejaan lama, yaitu pejuang. Jadi kayak dia itu pakai D, terus U-nya itu kan kita ejaan lama, O-E-nya itu kan jadi U. Jadi pejuang, makanya pendekar. Pejuang. Iya, pejuang anak kreatif. Makanya singkatannya itu pendekar. Kalau orang nanya ada D-nya, tapi kayak pejuang kan nggak ada D-nya. Tapi itu ejaan lama, itu adalah salah satu cara kita untuk melestarikan dan membanggakan bahasa yang lama. Kita mengkreatifkan bahasa tersebut gitu. Oke. Nah, jadi pendekar sendiri ini tuh isinya itu nanti kita itu adalah, karena kita dari Genbi, kita itu adalah salah satu tugasnya itu adalah untuk menyebarkan atau menjadi perpanjangan tangan dari Bank Indonesia dalam rangka untuk menyebarkan istilahnya itu
kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Oke. Salah satunya itu yang paling terkenal itu mungkin CBP atau Cinta Bangga Paham Rupiah gitu. Kita tuh dimana cara kita menghargai rupiah, menyimpan uang rupiah gitu. Nah, Pendekar ini adalah wadah kami untuk membawa tersebut. Nah, pada tahun 2025 ini sasaran kita itu adalah Ponpes atau Pondok Pesantren. Tepatnya itu kita akan adakan di Pondok Pesantren Al-Malul yang ada di Lunjuk, dekat juga sama kampus kami. Iya. Oh iya, Iya, Lunjuk. itu. Oke, Nah, oke. jadi di sini kita itu menargetkan anak-anak pondok pesantren gitu. Mungkin karena mereka belajarnya, jadi kita tuh membawa warna baru lah. Mereka tidak hanya belajar tentang keagamaan, tapi kita sebagai GNB itu mengajarkan, oh ini loh kebijakan-kebijakan Bank Indonesia gitu, bagaimana caranya gitu. Itu sih lebih ke arah proker pendekar ini gitu. Oke, berarti dalam artian gini ya, salah satu yang akan dituju nih pondok pesantren kan Iya, pada tahun ini. pada tahun ini, karena ya kita tahu ya yang namanya pondok pesantren kan bukan saklek sih, tapi memang isinya ya mengaji, Iya, benar. kemudian kerohanian, Fokusnya ya. kalaupun ada kegiatan-kegiatan paling-paling misalnya mereka belajar menanam segala macamnya, tapi itu tadi benar nih agak dilupakan ya mengenai paham mengenai rupiah tadi, karena pesantren juga kan ada yang berbayar juga kan. Oke lah. Nah ini kalau Ripki sendiri nih ya, Bang Iki nih, ini apa sih maksudnya steering committee ini apa? Steering committee ini kayak pengawas nih Kak. Jadi kan kita kan kalau susunan acara tuh ada ketua pelaksana atau disebut inti pelaksana, koordinator acara, terus anggota. Nah kami ini para BPH atau badan pengurus hariannya itu tugasnya mengawasi mereka. Karena kan kita kan butuh ada generasi baru nih Genbi tiap tahunnya. Jadi untuk mencari calon-calon generasi baru ini kami menunjuk langsung dari anggota Genbi 2025 untuk menjadi inti pelaksananya. Jadi kami ini cuma sebagai wadah untuk bertanya, sebagai pengambilan tempat, terus venue dan ide-ide lah yang bakal mereka tuangin gitu. Yang paling sibuk atau gimana sih? Ya, biasanya kan gitu ya. Iya. Yang istilahnya walaupun sudah ngasih ini kerjaan ini, tapi mau tidak mau. Iya betul. Kami juga masih menggambarin nih misalnya, oh ini temanya kurang, oh ininya gini, oh gini yang gini. Tapi yang terjun langsung tuh mereka, karena kan mereka kan mau into tuh. Gimana sih cara mereka tuh improvement apa yang kita kasih. Nah, kalau tadi Kidel ya. Iya. Oke. Kalau Kidel sendiri ini kan sebagai ketua pelaksana ya, terus sudah dijelasin mengenai pendekar itu apa segala macamnya. Sementara kalau darah, nah nih kalau darah sendiri ini kan katanya sih, ya bukan katanya memang anggota divisi acara ini, apakah memang justru darah yang lebih ke melaksanakan acara-acaranya nanti? Oh, kalau Dara sendiri itu kan anggota ya. Nah, Dara juga bekerja juga atas arahan dari koordinator Dara gitu. Oke. Tapi di sini kan acaranya sendiri itu bakal materinya itu nanti bakal diisi dengan 4 divisi yang udah ada di Genbi sendiri. Jadi di Genbi itu sedikit informasi aja, ada 4 divisi. Ada divisi kewirausahaan, ada pendidikan, ada lingkungan hidup, juga ada pengabdian masyarakat. Nah, jadi keempat divisi ini nanti bakal memberikan materinya di pesantren Al-Malul Khair itu dengan konsep yang udah kita tentuin. Jadi dengan tema kita tadi Gelora, kita mengusung konsepnya lebih ke sustainable. Mungkin apa tuh sustainable? Nah, itu sustainable tuh berkelanjutan. Berkelanjutan. Mungkin iya, teman-teman pasti udah sering banget tuh dengar kata sustainable karena itu cukup kata-kata yang lumrah ya. Iya. Kayak kemarin aja BI baru ada yang semarak UMKM. Nah itu seminarnya yang kami ikutin juga mengenai sustainable, mulai dari sustainable fashion dan segala macam. Jadi kata sustainable tuh udah kata yang cukup terkenal lah. Terkenal ya. Istilahnya tuh berkelanjutan itu tadi ya. Jadi kami di sana ngambil konsepnya sustainable. Jadi mulai dari divisi pengabdian masyarakat, mereka tuh bakal memberi materi mengenai pengelolaan sampah itu sendiri.
kayak yang kita tahu juga Indonesia kan termasuk salah satu negara penghasil sampah terbanyak kan. Jadi di sini kita bakal ngasih edukasi sedikit kayak pentingnya recycle, daur ulang. Karena daur ulang kan selain bisa mengurangi limbah plastik juga untuk memanfaatkan energi kan. Energi. Jadi nanti dari divisi Pengmas sendiri bakal ini loh, organik dan organik, memberi edukasi seperti itu, tapi dengan cara yang menarik. Nanti dibungkus dengan cara yang menarik supaya anak-anak pesantrennya juga pas dengerin materinya nggak boring gitu loh. Nah itu dari divisi Pengmasnya. Nah, nanti dilanjutin lagi ada divisi kewirausahaan sama lingkungan hidup. Nanti mereka bakal collab di situ menghasilkan sebuah barang. Nah barangnya itu kita buat sapu tangan tapi menggunakan teknik ekoprint. Ekoprint. Ekoprint itu apa tuh? Ekoprint itu teknik pewarnaan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Oh iya. Misalnya ini kalau yang mau warna hijau ngambil dari daun gitu ya. Warna merah ngambil dari cabe. Pedas dong cabe. Baik, tapi ini bakal dilaksanakan kapan nih? Akan kita laksanakan itu di tanggal 16 ini, dari hari Minggu nanti. Jadi tinggal 2 hari lagi. Nah ini kan berbicara mengenai generasi lokal berkreasi dan berinovasi untuk negeri. Kalau kita berbicara berbicara mengenai generasi, ini apakah kalian menjadi sebagai katakanlah pemicu agar generasi untuk segenerasi kalian nih kayaknya. Ini lebih ini kan fokus ke Gen Z ya? Benar. Gen Z dan yang agak-agak ke atas dikit sama Jadi kami ke Gen Alpha sih Mas. Soalnya kalau ke milenial kayaknya ketuaan deh. Oh gitu. Kenapa milenial? Untuk ini idenya nih. Ide dari di sini nih Gelora ini ya katakanlah ya. Ini kan kayaknya ini baru nih ya Gelora nih ya. Untuk idenya sendiri apakah memang hasil pemungutan suara atau brainstorming dan segala macamnya? Kalau dari Jadi untuk ide acara sendiri biasanya itu kalau misalkan kita di GNB itu kita ada namanya brainstorming gitu. Jadi kita kumpulin tuh anak-anak yang memang pada panitia intinya gitu. Kita kumpulin terutama dari divisi acara kan karena mereka letaknya dari acara ini gitu. Kita kumpulin masing-masing punya ide enggak gitu. Kita bicarain idenya. Kemarin itu sekitar ada mungkin 4 atau 5 ide atau 5 ide tema lah yang muncul gitu. Kita pilih nih mana yang paling masuk nih untuk ponpes gitu kan. Karena kan untuk pondok pesantren kita maksudnya itu kan di setiap ranah pendidikan tuh beda-beda kan cara kita berkomunikasi. Jadi kita pilih lah setelah dibicarakan lagi kepada panitia, kepada SC juga gitu kita bicarain ini mana nih yang paling masuk dan paling oke nih dalam untuk membicarakan kebijakan BI gitu loh. Akhirnya kemarin muncul lah. Kebetulan idenya itu dari Mbak Dara ini. Makanya salah satu alasan kita bawain Mbak Dara tuh karena ide Gelora ini munculnya dari Mbak Dara. Jadi Gelora itu kan muncul pada saat itu Mbak Dara menjelaskan lah Gelora ini segala macam segalanya, intinya dari koordinator acaranya juga ini nih yang paling masuk gitu loh. Makanya yang dijelasin sama Mbak Dara tadi gitu, ketika kita mengusung tema Gelora ini kita juga mengambil tema yang sustainable, berkelanjutan gitu. Mungkin Mbak Dara tadi belum selesai ya menjelasinnya, masih ada dulu. Masih ada berapa tadi divisi? Ada 4. Divisi berapa tadi yang sudah? Tadi itu divisi yang ini collab. Jadi yang divisi yang kedua ini kewirausahaan sama lingkungan hidup yang bakal ngasilin suatu barang yang nanti bakal ada nilai ekonomisnya. Nanti divisi KWU yang kewirausahaan yang bakal ngasih materinya gitu. Nanti dari divisi LH dan juga KWU itu dilempar lagi ke divisi pendidikan yang bakal ngasih materi mengenai CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi CBP sendiri ini kan merupakan program khusus yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mata uang kan. Nah, jadi nanti di sana teman-teman dari divisi pendidikan bakal ngasih tahu materi bagaimana cara kita membedakan uang palsu dan uang yang sebenarnya di situ. Jadi kita ngejual barang tapi kita juga harus tahu jangan sampai ditipu gitu kan. Jadi di sana nanti baru di akhir acara kita bakal ngasih closing statement itu motivasi ke anak-anak
pesantren bahwa kuliah itu penting karena dari Badan Pusat Statistik aja nulis di tahun 2024-2025 anak di umur 15 tahun ke atas itu hanya 10,20% yang menyelesaikan sampai perguruan tinggi. Betul. Jadi kita juga bakal ngasih tahu kalau kuliah itu penting selain karena ilmunya juga untuk membangun relasi mereka ke masa depan. Oke. Jadi sampai sejauh itu juga ya istilahnya. Penelitian sampai 10% cuma pada tahun 2024 untuk ya katakanlah generasi Gen Z-nya ya. Karena ada semacam tidak usah jauh-jauh di pesantren sendiri begitu dia sudah selesai katakanlah SMA ya, di situ kan ada tingkat SMP juga kan ada tingkat SMA, dia nggak langsung kuliah kan, dia nggak keluar tapi dia justru tetap di pesantren itu jadi guru walaupun dia tidak mengenyam yang namanya bangku perkuliahan tadi. Iya, yang tingkat lanjut tadi. Berarti di samping itu juga ya. Ada semacam katakanlah racikan ilmu Mas. Ya, benar. Bumbu-bumbunya. Ada semacam sebuah beban sendiri ya. Iya. Untuk membuat ya katakanlah ini mengedukasi ya bahwa belajar itu tidak hanya pas di situ saja, tapi kalau bisa berkelanjutan sampai S1, S2, S3 gitu kan. Oke lah. Nah ini berbicara mengenai acara-acara yang akan dilaksanakan ini sudah sebatas mana nih? Sudah berapa persen kira-kira? Waduh, kalau dari saya kan SC-nya nih. Kalau saya kan bisa marah-marah aja kan. Kalau untuk acaranya alhamdulillah ini udah rampung semua, udah persiapan, tinggal kita eksekusi pas di hari H di Amalul tadi. Jadi tinggal ya kita ngisi tap in di radio aja sih Mas sisa-sisanya. Oh gitu. Oke, ini salah satunya di sini. Iya, salah satunya di RRI Pro 1, kebanggaan kita semua. Asik. Tapi ngomong-ngomong soal acara ini, kenapa pesantren apa Al-Malul ini yang menjadi salah satu pilihan atau memang sudah sempat survei ke beberapa pesantren juga? Oke, jadi kan ini kan program kerja yang berulang kayak proker unggulan. Jadi di tahun kemarin itu kita di sekolah pinggiran, di SAN, sekolah anak pinggiran. Nah tahun ini aku sebagai ketumnya pengen ada 2 opsi nih Mas. Pertama pesantren, kalau enggak rumah sakit jiwa. Oh gitu. Iya, cuman aku kan anaknya emang suka mainstream kan. Jadi kalau di RSJ itu kayak teman-teman masih pada takut nih gitu. Padahal kan aku pengennya mereka tuh tahu tuh cara nyimpen uang tuh gimana, cara uang tuh gini loh, uang palsu tuh gini. Kayak kita kan memang tertujunya tuh pada anak-anak yang kurang akan pendidikannya, maaf ngomongnya Mas. Nah tapi kalau di pesantren itu, aku tuh pengennya beside mereka belajar ilmu agama, mereka juga belajar pentingnya loh bahwasanya kita tuh berkuliah gitu kan. Kuliah tuh nggak harus banyak uang, kuliah tuh harus bisa jadi kita dapat beasiswanya, terus juga kita kasih pengajaran tentang uang tadi dari ke bank sentralan, terus juga belajar tentang renewable, terus juga belajar tentang recycle dan lain sebagainya. Maka dari itu aku pengennya kefokusannya tuh kayaknya pesantren cocok deh untuk tahun ini. Oke, berarti ada opsi yang selanjutnya itu. Iya, aku tuh pengennya termasuk agenda. Termasuk agenda itu Mas. Aku tuh pengennya 2026 nih semoga tercapai ya untuk di RSJ-nya ini. Oke. Ini program tahunan memang. Benar, program tahunan dan wajib untuk dilaksanakan. Oh, berarti setiap menjelang akhir tahun ya. Iya, semenjak menjelang tahun. Oke, berarti pas bulan ataupun sudah mulai masuk tahun 2026 ataupun tahun-tahun baru, itu mulai ada program yang baru. Gitu. Benar. Kita tuh di Genbi ada 4 triwulan, TW1, TW2, TW3, TW4 yang dilaksanain 3 bulan. TW1 3 bulan, TW2 3 bulan gitu. Nah, yang proker unggulan itu selalu dilaksanain di TW4. Kenapa? Karena pengennya penutupannya dengan acara yang wow gitu. Kalau apa namanya yang TW1, 2, 3 itu? TW1 itu lebih ke proker brainstorming anak-anaknya tadi kan ada dijelasin 4 divisi dari LH, KWU, Pengmas, Pendidikan. Jadi BPH-nya itu lebih ke mengayomi gitu anak-anaknya. Kan kalau TW1 udah diajakin yang proker yang besar-besar kan kayak canggung pastinya kan Mas. Makanya kalau di TW4 tuh kayak udah kenal nih dengan kakaknya, udah deket nih dengan teman-temannya. Gitu. Jadi ngobrolnya tuh asik, enggak dalam dengan ini, kurang sama ini gitu.
Berarti masih ada ini dah, milih-milih itu juga nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Jadi space-nya tuh udah solidaritas banget ini. Gitu ya. Enggak yang saya mau Bang Iki aja atau saya mau Bang Kidul aja gitu, enggak ada ya? Kalau ada gimana tuh? Kalau dari saya sih semua orang tuh sama. Jadi kayak saya nggak pernah bedain saya pro ke divisi pendidikan, saya pro ke KWU, enggak. Saya selalu tap in ke seluruh divisi. Supaya apa? Supaya nggak ada gap satu sama lain. Saya Iki sendiri sebagai apa ya? Sebagai payung satu gitu, satu payung ya. Berarti memang harus pinter-pinter membagi apa tuh? Membagi perhatian. Sebenarnya Iki juga kurang perhatian sih. Cuma enggak kok, kayak Iki tuh kalau lagi misal minggu ini fokus prokeran ke KWU, ya udah Iki tap in ke KWU. Misal minggu depan ke pendidikan, Ikinya tap in ke pendidikan. Jadi kayak mereka nggak merasa ketumnya cuma fokus ke gini doang, ketumnya cuma gini doang. Jadi Iki tuh nggak pengen Iki tuh manggilnya anak-anak. Nah, jadi kita nggak pengen anak-anak Iki tuh kayak merasa apa ya, fatherless lah biasa kalau Gen Z ngomongnya fatherless ya, nggak ada bapak. Kehilangan sosok ayah ya. Oke, dan acara yang akan berlangsung di pesantren itu ya. Kalau melihat dari tadi kan Iki sempat ngomong, saya tuh sebenarnya lebih suka yang ekstrim gitu ya. Salah satunya adalah RSC. Betul. Iya, kan kalau kita berbicara memang akhirnya memilih pesantren ya. Tapi kalau seandainya nih jadi program yang ke RSC itu gimana tuh? Kalau dari Iki sendiri sih itu cukup applause banget sih, applause tangan, applause kaki juga karena kan Kenapa? Sesuatu yang belum kita adakan gitu kan di RSC, siapa sih yang mau ke RSC gitu kan. Nah tapi kalau kita behind sebelumnya, teman-teman NSC juga perlu loh edukasi gitu, perlu loh mereka tuh saling kenal satu sama lain. Nggak usah muluk-muluk, mereka tuh pengen dikenal aja gitu, pengen dirangkul, pengen ditemenin gitu kan. Karena di NSC itu ya kurang perhatiannya gitu kan Mas. Dan juga mereka tuh kayak kalau ada orang, aku tuh pernah kesana tuh, aku pernah prokeran kesana, kayak mereka tuh setiap ada orang baru tuh kayak, oh kakak ini jangan pulang ya, tetap di sini ya gitu. Jadi aku tuh rasa hati kecil ini hati kecil ini langsung pengen, oh ya udah nanti next ya aku prokeran di sini gitu. Karena rencananya memang mau ajak teman-teman Genbi untuk melakukan edukasi tadi. Berarti sebenarnya kalau akhirnya Iki pun berani mengajukan bahwa salah satu pilihannya adalah ke RSC tadi, berarti Iki benar-benar paham dengan situasi itu atau gimana? Iya, Iki sih benar-benar paham, dan kemarin udah bincang juga sama direkturnya bahwasanya ya kalau yang dikasih untuk sosialisasi dan dikasih peran itu yang udah menjelang sembuh gitu Mas, emang lagi masa-masa peralihan aja gitu. Nah di mana ya mereka juga kan udah lama nih nggak melakukan pendidikan, mereka juga perlu untuk interaksi lah satu sama lain gitu. Berarti dalam artian ya mereka yang menjelang ya. Iya benar. Kirain yang baru yang masih lompat-lompat gitu kan. Kayaknya makanya kata teman-teman tuh, Bang nanti aku tiba-tiba aku megang pensil bukan digambar, malah aku yang ditujanya katanya. Dia kan berabe Bang katanya. Oh enggak lah, masa kita dikasih yang kayak gitu, enggak lah, pasti kan yang terbaik lah. Sama lah kayak misalnya calon-calon dokter juga kan ada yang ke situ juga ya, dan tidak sembarang juga. Bener. Kalau misalnya memang ya kan orang awam kan belum tentu tahu gitu. Iya. Satu lagi ya, aku tanya nih sama Masnya kalau nyimpen uang dilipat atau nggak dilipat? Kalau saya nggak dilipat. Di dompet. Di dompet. Oh berarti dompetnya dilipat nggak? Ya. Itu nggak CBP. Apa tuh CBP? CBP tadi cinta baham. Cinta bangga. Gitu. Jadi kalau anak-anak RSJ itu aku pengennya kan mereka tuh nyimpan uang tuh selalu dilipat dan dikul-kul kan. Nah aku pengen tuh mereka tuh kayak dapat uang tuh merasa dihargai gitu. Oh uang ini sebenting itu loh gitu. Nah rupiah ini tombak utamanya Indonesia loh gitu. Jadi kayak ketujuhnya nggak setiap orang tuh tahu bahwasanya rupiah ini gini doang, cuma alat tukar doang. Rupiah ini susah loh dapetinnya gitu.
Jadi pengen itu di sana. Jadi misalnya sekarang kalau beli dompet nggak boleh lagi yang dilipat. Tapi itu dompet lama. Apa memang harus ganti baru? Harus diganti dong. Ganti yang ini ya. Yang panjang. Yang kejeng ya. Iya yang betul. panjang, ya. Oke lah, nanti kita apa COD dulu ya. Tapi saya juga nyimpen duit itu di toples yang kosong. Jadi walaupun kertas ya, itu dicemplung aja. Iya itu kan, nah Mas. Jadi tapi bukan di kurung. Iya, walaupun gitu, rupiah itu sensitif Mas. Jadi kalau di Bank Indonesia itu kalau kita ada staples dikit terus bekas lipatan itu udah nggak bisa layak edar lagi, namanya uang nggak layak edar, itu langsung dimusnahkan. Jadi banyak banget tuh yang ditemuin sama kakak-kakak Bank Indonesia yang kerja di sana bahwasanya uang udah nggak layak edar. Yang pertama tadi bolong karena staples dilipat, ditekuk, terus juga basah dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi mulai dari hal kecil sih Mas, dari uang kita sendiri yang kita harus kita jaga. Karena kan ada suatu negara yang sampai uang tuh jadi mainan gitu, kayak saking ke ya kita ngomong saking ke banyaknya uang tuh melimpah, jadi tidak berharga lagi. Diuntal-untal. Iya, kalau untuk negaranya kita tidak bisa disebut etit gitu. Iya. Saking mereka kayanya gitu. Iya, ya. benar. Oke lah. Baik, nih kita ke Dara untuk acara-acara yang tentunya sudah disusun ya, dengan disusun itu kalau dari Daranya sendiri bentuk menyusunnya ini apakah memang dari Daranya atau sempat minta pendapat sini atau brainstorming atau gimana tuh? Udah pasti sih brainstorming kita gitu kan. Emang kalau tema itu kita, dari kita, dari kayak koordinatornya, dari SC-nya, dari ketupelnya. Nah, tapi kalau untuk materi-materi yang bakal disampaikan itu tadi diserahkan ke divisinya. Jadi divisinya itu mengembangkan sendiri, nanti baru dilempar ke kita apakah ini sesuai dengan tema kita gitu. Nanti misalnya ada yang kurang atau apa harus ada ditambahin, nanti kita baru konfirmasi lagi ke mereka. Jadi intinya itu tuh dua arah lah, komunikasinya dua arah. Jadi mereka nentuin temanya kayak gini, ini ada yang harus ditambahin, kita tambahin kayak gini. Jadi bukan keputusan satu pihak, jadi bareng-bareng. Oke, berarti Dara dalam artian ini memang memegang ini ya, tapi divisi-divisi ini yang punya rundown katakanlah ya. Dara sendiri yang katakanlah mengkoordinir. Iya. Gitu acaranya. Ya, anggota acara itu ada 3. Jadi masing-masing tuh megang. Jadi ada yang megang pendidikan, ada yang megang lingkungan hidup, ada yang megang KWU. Nah, kalau Dara sendiri tuh megang di pendidikan tadi. Pendidikan, oke. Berarti apa termasuk turun juga ya? Iya. Turun ke ininya, bukan sekadar apa istilahnya supervisor ya, mengawas. Ikut turun. Oke, kalau Kidel sendiri ini sebagai ketua pelaksana, ya kenapa orang-orang teman-teman mempercayai Kidel sebagai ketua pelaksana sendiri? Atau ada sesuatu yang luar biasa atau Kidel sendiri yang menawarkan diri atau gimana itu? Kemarin pada saat pemilihan itu kan kita kan habis prokran juga. Jadi kita itu ada prokran namanya Malam Akrab. Jadi di situ kita itu sesama komisariat Polsri itu melakukan Malam Akrab gitu. Kita kumpul, kita senang-senang gitu. Kita juga mengadakan edukasi lah, nggak cuma senang-senang. Nah, after dari prokran itu dari kakak pembimbing kami atau SC kami itu kayak mengumpulkan lah gitu. Kita mau next prokeran nih gitu. Siapa yang mau untuk menawarkan diri menjadi ketua pelaksana. Nah, pada saat itu saya ngerasa kayak saya mau nih, saya berani gitu untuk memegang proker ini gitu. Jadi saya maju pada saat itu, ada beberapa kandidat pada saat itu. Jadi kita dibilang gitu, kita punya visi misi apa gitu. Ingat banget pada saat itu visi misi yang saya bilang pada saat itu, pokoknya ketika proker ini terjadi, saya pengennya itu cuma satu, yang dimana setiap orang yang terlibat di dalam ini, panitia baik dia, itu kan kita kan punya banyak divisi tuh, ada divisi perlengkapan, divisi acara, divisi desain dan lain-lain, itu kan banyak gitu. Kita bilang gitu loh, saya sebagai ketua tuh nggak mau gitu loh ketika
acara ini nanti berjalan, kita itu hanya mengandalkan satu divisi aja gitu. Misal acara cuma tahu acara gitu, perlengkapan cuma tahu perlengkapan gitu. Saya pengen itu kayak seluruh panitia yang ada di situ kayak kita tahu nih kita bakal ngapain gitu. Jadi kayak anak-anak acara tahu bakal ngapain, tapi anak-anak yang ngurus perlengkapan, mondar-mandir ke sana juga tahu kita nih mau ngapain gitu. Di situ juga ada divisi konsum. Divisi konsum nggak boleh cuma tahu kayak makanannya aja gitu. Divisi konsum juga tahu harus secara keseluruhan ini kita tuh mau ngapain gitu. Soalnya takutnya nanti ditanyakan ketika kita ditanya orang luar ataupun di ponpes sendiri ada yang bilang kayak maaf Pak saya divisi ini gitu kan nggak enak dilihatnya. Itu adalah salah satu divisi. Makanya setiap kali kita mau rampung atau final itu kita ada rapatnya itu namanya SC plus koor gitu. Jadi para steering komite pengawas kami dan juga para koordinasi divisi-divisi ini kita rembukin, kita kumpul di dalam satu ruangan atau di tempat gitu loh. Kita ngomongin ini kita mau ngapain ini ngapain. Jadi ketika nanti para koor itu nanti yang menyampaikan ke anggota-anggotanya gitu. Jadi secara keseluruhan kami itu kan totalnya 50 ditambah KKSC-nya itu 13 jadi kami 11 jadi kita itu totalnya 61 orang. Jadi saya tuh pengen 61 orang ini ketika kita melaksanakan ini kita tahu nih apa yang kita mau lakukan. Bergerak ya. Iya, jadi kayak nggak ada lagi yang masing-masing divisi gitu, tapi tetap dengan porsinya masing-masing begitu. Mereka kemarin berani gitu untuk menjadi ketua pelaksana. Kayaknya saya mampu gitu loh. Karena GNB ini kan organisasi yang memang dari dulu saya pengen gitu. Udah masuk, udah diterima, masa saya nggak mencoba untuk melakukan sesuatu gitu. Makanya kemarin beranilah untuk memberanikan diri gitu. Berarti berdasarkan voting atau gimana tuh? Iya, kemarin juga berdasarkan voting. Jadi kayak kita dikumpulin di depan itu lucu banget itu. Kita dikumpulin di depan terus kayak kita disuruh tutup mata biar yang teman-teman di belakang yang milih. Tapi kita nggak tahu siapa yang milih kita. Hasil voting dari KKSC-nya akhirnya sayalah yang terpilih untuk menjadi ketua pelaksananya gitu. Berarti ada semacam kebanggaan tersendiri ya. Iya. Alhamdulillahnya saya diamanatkan untuk menjadi ketua pelaksana begitu. Iya. Seperti yang Gidel bilang bahwa ke 61 ini kan harus bergerak ya. Benar. Jangan sampai orang nanya, "Oh, maaf saya orang baru" gitu. Gitu kan. Saya orang lama. Oke, kita kembali ke Iki. Iki, kalau berdasarkan prediksinya Iki sendiri ya. Benar. Untuk acara ini gimana sih? Kalau kita ngomongin persentase ya, kalau persentase sih aku harapnya, aku nggak mau yang katanya 98%, 2%-nya untuk Allah. Aku tuh kayak orangnya harus tetap jadi aku maunya kalau bisa 100% yang dikasih. Yakin gitu. Yakin gitu. Karena kalau diri sendiri aja nggak percaya gimana orang lain bisa percaya kan. Jadi aku pengennya tuh 100%, tapi untuk acara ini udah 80% dan teman-temannya sih pada rampung semua. Udah ke decking semua gitu, udah tahu semua nih, oh ini besok mau gini-gini, oh gini-gini gitu. Jadi tahu nih acaranya gimana gitu. Insya Allah sih bakal lancar, insya Allahnya ya, alhamdulillah dulu. Insya Allahnya bakal lancar dan aman, amin. Oke, baik. Berarti ada konsep yang memang sudah dibikin ini ya. Iya benar. Ini kalau boleh tahu konsepnya selain yang dijelaskan oleh Dara tadi ya, ini konsepnya pakai berbentuk panggung atau berbentuk lingkaran atau gimana tuh? Lucu tau acaranya. Jadi acara kita nanti kan bakal di Al-Malul tuh. Jadi Al-Malul tuh punya masjid nih Kak. Masjidnya tuh lumayan gede nih. Jadi di masjid itu di bagian kanan itu kayak ada serambi, tapi lumayan luas. Serambi itu emang sama pesantrennya itu emang dibikin kayak tempat mereka kumpul aja dan ruangnya itu lumayan terbuka gitu. Mereka ada jendela-jendela ventilasi gitu. Jadi konsep acaranya ini nanti karena kita itu anak sekolahan ya. Jadi kita para SC, para koor dan juga para anggota ini berembuk gitu. Gimana nih cara kita menarik perhatian mereka gitu. Biar mereka tuh kayak seru gitu, pengen excited gitu ngikutin acara kita. Jadi yang dari Pengmas kan dijelasin sama Mbak Dara gitu. Kita tetap pengelolaan sampah gitu. Tapi itu kan boring banget ya, maksudnya kayak kita udah belajar itu dari masih SD gitu. Jadi kan mengemasnya itu dengan hal yang jauh lebih menarik. Jadi dari Pengmas nanti mereka tuh pakai kostum Kak. Jadi mereka tuh bikin kostum yang emang dari barang-barang bekas. Jadi mereka dari kardus, dari kantong, mereka tuh kostum. Nanti ini ada 3 anak-anak divisi dari Pengmas ini memakai kostum yang beda-beda. Ada kostum yang menjadi wadah sampah organik, wadah sampah anorganik, dan wadah sampah yang untuk satunya lagi gitu. Jadi anak-anak ini nanti dikasih kertas. Kertasnya itu isinya gambar ini isinya misalkan pisang itu nanti masuknya itu sampahnya yang di mana gitu. Jadi mereka nanti maju ke depan dan memilih. Nanti mereka dikasih kertas 3 kertas gitu. Jadi misalkan mereka dapat pisang, terus mereka dapat besi, dapat apa gitu. Mereka bakal masukkannya di mana gitu. Jadi mereka tuh kayak
dibuat untuk berpikir gitu loh. Jadi kita tidak hanya cuap-cuap aja menjelaskan gitu. Jadi mereka memang kita suruh kayak, oh kita udah jelasin materinya, kira-kira mereka bisa nggak implementasi di kehidupan nyata gitu. Bener. Jadi ketika itu mereka dapat kertas, mereka bisa nggak masukin. Jadi kayak di situ kita bisa menilai tuh apakah kita sebagai pembawa acara ini berhasil gitu. Kita nggak cuma cuap-cuap materi gitu. Ketika dipraktekkan mereka bisa nggak? Karena pada intinya pendekar ini tuh kita hampir semuanya itu kita pengen mereka tuh bisa mengimplementasikan itu di kehidupan nyata gitu. Begitu juga pendidikan kan jauh lebih lucu lagi. Mereka itu kayak mereka itu kan CBP tuh, cinta bangga paham rupiah. Jadi mereka itu kayak bikin sayap gede di belakang kayak gini, isinya gambar uang semua gitu. Jadi mereka nanti ngasih tahu nih, oh ya Dek, ini uang palsu gitu, ini uang asli. Mereka bakal dikasih tahu, kita tuh ada namanya 3D Kak. Untuk melihat uang itu palsu apa enggak. Nah, itu dilihat, diterawang dan juga dirambah gitu. Jadi dilihat itu kita tuh ada tuh tembus kalau kita uang tuh kan dilihat ada logo pahlawannya gitu. Diraba itu kan tekstur uang palsu sama itu kan beda gitu. Ya. Kita juga yang satunya lagi. Jadi kayak mereka nanti dikasih uang asli kayak gimana, uang palsu kayak gimana. Dan nanti mereka juga mempraktekkan gitu berhasil apa enggak. Begitu juga yang LHKWU gitu. Kita nanti bikin eco print. Jadi kita itu mengusung tema eco-printnya itu sapu tangan gitu. Jadi mereka pakai daun, bahasa kami ditutup-tutup nanti daunnya di kain gitu. Jadi nanti nempel tuh pola kainnya gitu. Jadi kita itu emang basisnya itu praktek ya. Jadi kita nggak cuma chop-chop materi biar mereka tuh emang bisa nih mengimplementasikannya gitu. Karena mereka kan anak sekolah gitu. Jadi kayak walaupun mereka ponpes mereka tetap sekolah gitu. Kita pengen mereka tuh punya ilmunya gitu. Dapat nggak cuma kita jelasin materi aja. Bener. Kadang-kadang gini ya, kalaupun Anda sebagai pelaksana Genbi ini kan ada yang bilang ya udah yang penting acara jalan gitu kan. Ada gitu kan. Iya benar. Tapi hasilnya nol gitu kan. Apa yang Anda sampaikan juga ya udah hilang aja gitu kan. Itu yang buat aku murka, Mas. Kenapa? Karena ini kan proker unggulan aku nih. Pernah kejadian? Enggak, untungnya ya. Karena di balik itu semua aku tuh kayak jangan sampai proker unggulan ini dipegang sama kamu nggak becus ya. Aku bilang gitu. Kayak, kita harus deckingannya harus pas, deckingannya harus top. Yang kita aku paling nggak suka kalau kita tuh plagiat. Kita boleh nih mencontoh, tapi kalau plagiat aku nggak suka. Jadi mereka benar-benar kayak mungkin terpressure ya Mas dari itu pelaksanaan tuh kayak aduh susah nian sih dengan kakak ini. Jadi aku kebiasaan kalau ngasih apa-apa tuh harus 100% tadi. Karena aku bisanya aku dari teknik mesin juga, jadi jiwa tekniknya masih ke bawah sih ke teman-teman semua ini. Jadi istilahnya Iki sendiri ada harapan ya. Iya benar. Mereka ini ya. Kalau Dara sama Kidel pada saat Iki ngomong pakai cambuk nggak deh? Pokoknya harus bisa, wajib gitu. bisa gitu. Kita sebagai manusia nggak pakai cambuk, pakai pedang gitu kan? Pakai tatapan mata aja. Tatapan mata, tajam dong ya. Aduh, kayak silet dong. Sebelum kita lanjut, ini ada yang kirim salam nih di YouTube kita ya. Kita bacakan dulu nih dari CU IQ9PT. Susah banget nih. Iya. Keren nian kakakku. Ada Rahmat PTD keren sekali, Mas Ayu Widya keren. Itu teman saya, teman sekelas. Siti Nurul Aisyah keren banget guys. Oh guys, pakai lop biru dia. Ya, love kamu juga. Ada Childish ini keren, Dava Ridwim ya, pakai muka, pakai bintang-bintang. Haiban Sakib, kawan aku Galo, ini admin demi Allah kece Galo. Kalau pakai demi Allah. Keren ya divisi acara dari Childish. Oke, Siti Nurul Aisyah semangat guys. Ada Alin di Dara, oh dipanggil tuh Dara. Siapa tuh Alin? Alis Nde. Haiban Sakib, kerennya divisi PDD. Siti Nurul Aisyah lagi, terus ada Rahmat PTD Dara anak aku. Dara anak aku. Bangga deh katanya. Oke, ada Haiban, Kidel bestiku. Haiban terus ya. Rahmat lagi, Gogo Pendekar. Ada dari Pahril Irawan, Dara anggota aku, Kidel kawan aku. Ngaku-ngaku ya. Yeah. Alda Alis, semangat abang dan teman-teman. Muhammad Raihan Leonardi, anak aku divisi acara.
Rahmat, abang keren. Jaigar Paduka, ada aku di situ. Siapa? Muhammad Raihan Leonardi, keren. Rahmat lagi, keren ketupel. Fahri Irawan Abang, pakai lop, pakai tangan itu. Siapa nih? Yang di belakang Mas. Siti Nurul Aisyah. Wow. Ada juga yang kasih lopek juga nih, letah 9585, Alis juga. Apa nih, ketik 1. Nadino Talia. Omo. Biru, oke. Rahmat lagi ada dari Pahril. Kerenian itu koordinator acaranya nentuin tema. Siti Nurul Aisyah, wow, Dara. Muhammad Rahman, cara melirik abang. Kok cara melirik follow IG-nya aja. Siapa nih ya? Oke. Caigar Paduka, tolong humas kerenian, malam-malam nunggu wong ngomong. Oh, Caigar keren. Muhammad Lutfi Kurniawan, kasih api dulu katanya. Menyala bosku. 5 ikut dikasihnya. Ada lagi dari Arinda Matim, Lup Genbi Polsri, pakai lop-lop juga dia. Nadino kerenian tak telawan. Oke. Muhammad Solehudin. Kak Soleh. Ada api-api. Jangan sampai terbakar be. Stamdah, Udara, Kidul love you, Dara love you, Abang love you. Fatherless. Apa nih maksudnya? Bawa terus ke bawah itu fatherless itu ya. Kidul, kalem nian dek katanya. Keren banget dari Hesti Wifa Revanida, semangat. Love, Rai Badela kerenian. Kita baca sampai habis ya. Boleh. Arinda Matim, berdarah-darah Kak nyusunyo. Fahril Irawan, kerenian acaranya. Rai Badela kerenian. Kidel kalem Memang. Arinda pakai lopek juga. Jihan Fah, keren sekali. Marsyanda Wilandita, keren. Alis Kidel soft spoken era katanya. Fahril Irawan, divisi acaranya keren banget. Haiban Sakib, demi Allah itu 3 kawan aku kecil Kak, sumpah. Yang di belakang orangnya Mas. Ini kan ngaku nih pasti. Iya benar. Padahal kami sih tidak kenal ya siapa gitu. Coba masuk di kamera dulu coba. Jaigar Paduka dari Adi, sumpah kerenian. Haiban, kerenian, kami bangga sekeluarga. Sekeluarga mana nih? Sekeluarga PDD Kak. Oh, PDD ya. Ada Farhil, bangga banget sama Genbi Polsri. Siti Nurul Aisyah, OMG keren guys. Oke, itu yang terakhir lah. Nah, untuk closing statement nih, dari Iki dulu nih, harapannya untuk ya acara ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, silakan. Oke, kalau dari Iki sendiri sih harapannya semoga acaranya lancar sesuai dengan targetnya dan semoga ilmunya tersampaikan ke anak-anak pesantren Al-Ma'lul tersebut. Oke, kalau Dara? Mungkin kalau Dara harapannya tuh tadi semoga kan udah kita susun acara sedemikian rupa, itu pengennya lancar sampai selesai acaranya dan semoga motivasi yang bakal kita kasih ke pesantren itu bisa bermanfaat lah bagi mereka juga. Masuklah buat mereka gitu ya, secara detail ya. Kalau Kidel? Kalau saya sih udah disampaikan tadi acaranya, saya pengennya tuh kayak setelah eventnya itu apa yang kami kasih itu beneran berfungsi dan bermanfaat sih. Karena target dari pimpinannya juga itu pengen mereka tuh termotivasi untuk berkuliah juga, mendapatkan beasiswa juga seperti kami dari Bank Indonesia. Jadi semoga dengan kita mengadakan acara ini, mereka beneran bisa dapat hal tersebut gitu. Jadi sangat berharap sekali bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi nggak cuma pas eventnya aja, tapi setelahnya juga. After event. Iya. After event. Istilahnya ini bukan cuma sekedar harapan bayangan ya, benar. tapi semoga memang benar-benar jadi kenyataan gitu ya. Oke lah. Baik, terima kasih kehadirannya untuk komunitas Genbi, Gelora Generasi Lokal Berkreasi dan Berinovasi untuk Negeri. Ada Iki, Kidel, Dara. Ya, doanya semoga apapun yang akan dilaksanakan nanti dan selanjutnya sesuai dengan harapan. Amin. Oke lah. Selamat malam. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih semuanya. Dadah. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tentunya untuk obrolan komunitas di malam hari ini.
di kesempatan Jumat 14 November 2025. Kita akan beralih di program-program berikutnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.